Tentu kami bersyukur karena memang Partai Nasdem ini dengan tagline politik tanpa mahar menjadi role model ya bagi partai modern untuk bisa disukai oleh masyarakat. Irma Caniago menyesal bela Nasdem mati-matian. Ternyata kadernya malah korupsi sampai 8 triliun. Politik tanpa mahar bubrah. Berencana keluar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Di atas hukum, di atas undang-undang tuh ada yang namanya moral. Jadi mau dia hakim, mau dia jaksa, ya penuntut umum dan lain sebagainya, menurut saya nggak boleh hanya berpegang kepada aturan hukum. Karena masih ada moral di situ. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Partai Nasdem baru-baru ini memastikan semua bakal calon anggota legislatif atau bacaleknya tak diminta mahar politik untuk mengikuti pemilu 2024. Politik tanpa mahar bukan hanya slogan bagi Partai Nasdem, namun menjadi komitmen yang membedakan dengan partai lainnya. Hal tersebut menunjukkan kepada rakyat bahwa Nasdem tidak bicara soal uang, melainkan bagaimana membangun bangsa dengan kepedulian dan rasa nasionalisme. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Nasdem Irma Caniago. Irma bersyukur karena Nasdem dengan tagline politik tanpa mahar menjadi role model bagi partai modern untuk bisa disukai masyarakat. Bahkan, Irma mengklaim bahwa banyak masyarakat yang terpanggil ingin menjadi calon legislatif dari Nasdem. Irma pun mengungkapkan, Partai Nasdem menyambut antusiasme tersebut dengan mengedepankan anak muda untuk hadir bersama mewarnai perpolitikan di Indonesia. Politik tanpa mahar ini diyakini bisa melahirkan kepala daerah yang berkualitas. Namun, melihat fakta yang ada, justru malah banyak kader Nasdem yang hengkang dari Partai Nasdem. Yang menurut beberapa pihak karena banyaknya keputusan-keputusan yang bertentangan dengan visi misi para kader. Lagian mana ada menyuarakan politik tanpa mahar, tapi kader Nasdem sendiri terjerat kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah. Yang menurut banyak pihak itu digunakan untuk bekal pemilu di 2024 nanti. Inilah salah satu permainan Surya Paloh menyuarakan politik tanpa mahar, namun menguras uang negara sebagai penggantinya. Jika dilihat bukan hanya Menkominfo dan Sekjen Nasdem, Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi dengan kerugian negara yang tidak sedikit. Ada Patrice Rio Capella yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Patrice Rio Capella menerima 200 juta rupiah dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti. Uang itu merupakan sebagai imbalan aksi Rio Capella melindungi Gatot Pujo dari penyelidikan dugaan korupsi dana bansos di Kejaksaan Agung. Ada juga kader Partai Nasdem Sampang, Ilham Wahyudi, yang terseret dalam kasus korupsi dana hibah yang menjerat tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim Sahatua Simanjuntak. Ilham Wahyudi alias Eeng menjadi koordinator lapangan kelompok masyarakat atau Pokmas. Ilham tercatat sebagai kader Nasdem Sampang. Yang terakhir, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut, Komar Mariuna dan Budi Setiawan, anggota DPRD Garut dari Partai Nasdem. Dua pengurus Partai Nasdem ini sama-sama terseret kasus korupsi pengadaan buku untuk tingkat SMP tahun 2010 senilai 7,7 miliar rupiah. Bisa jadi duit-duit korupsi itu digunakan sebagai pengganti, karena nggak mungkin juga berpolitik tanpa ada mahar. Apa yang dilakukan Surya Paloh ini bukti bahwa oligarki tidak hanya dimainkan oleh pengusaha, tapi langsung ke tokoh politik. Surya Paloh adalah gambaran orang yang cerdik membaca keadaan, bahwa politik bisa diperlakukan seperti halnya bisnis. Biasa tapi bonanza keuntungannya didapat dari manipulasi regulasi yang melancarkan proyek-proyek menyimpang yang ujung-ujungnya merampok anggaran negara. Selain merampok anggaran negara, Nasdem menjalankan operasi politiknya dengan brutal. Yang penting tercapai kekuasaannya dari satu wilayah ke wilayah lain. Nasdem banyak melakukan praktek nepotisme dengan melakukan suap anak istri pejabat dan menjadikan kerabat politisi incaran sebagai pejabat politik, lalu merekrut mereka ke dalam Nasdem. Permainan politik Surya Paloh yang menggunakan Nasdem ini sangat bahaya bagi perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia, utamanya bagi rakyat yang ingin demokrasi sehat dan tidak menjadikan kekuatan politik sebagai alat dalam merampok anggaran negara. Bagaimana kalau menurut Anda?
Saya sudah memprediksi kalau di akhir tikungan sebelum pendaftaran calon presiden, Anies akan dilepas oleh Nasdem dan dia tidak lagi mendapatkan dukungan. Sah jadi presiden polling, survei dunia nyata jeblok, Anies cuma juara di polling kadrun? Gitu kok teriak-teriak dijegal Nis. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Pilkada di Jakarta, Bapak sekalian, tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita. Nggak ada. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, terus mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya pegiat media sosial Eko Kuntadi. Eko menilai capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan pada berbagai survei oleh lembaga yang kredibel makin anjlok. Tapi teriak-teriak mau dijegal, kata Eko dalam akun Twitternya. Seperti yang terjadi di Pilgub DKI tahun 2017 ketika Anies Baswedan benar-benar menikmati hasil dari skenario play victim relawannya yang sangat berbahaya untuk kesatuan Republik Indonesia. Anies Baswedan menceritakan pengalamannya di Pilgub DKI 2017. Ia mengomentari hasil survei capres dari sejumlah lembaga yang tak satu pun memenangkan dirinya. Anies mempertanyakan apakah survei yang dibuat saat ini berdasarkan aspirasi warga atau aspirasi lembaga survei. Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan saat hadir di acara Milad ke-21 PKS di Geraha Wanabakti Yasakota, Yogyakarta pada 18 Mei 2023. Eko juga menambahkan, Anies hanya menang beberapa polling terbatas, diantaranya seperti yang dilakukan polling oleh tokoh oposisi di akun Refli Harun dan akun politikus PKS, Tifatul Sembiring. Wajar hal itu terjadi karena mana ada partai yang mau kalah, sebab partai juga realistis mau mengusung capres yang berpotensi menang, bukan bertarung untuk kalah. Lantas, mengapa Anies selalu duduk di posisi terakhir dalam 3 besar nama capres di sejumlah survei? Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai hal tersebut berkaitan dengan approval rating atau tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo. Karena Anies mengesankan atau dikesankan sebagai capres antitesa Jokowi, maka ketika approval Jokowi naik, elektabilitas Anies turun. Demikian juga sebaliknya, ujar Burhanuddin kepada cnnindonesia.com pada Kamis 4 Mei. Diketahui sebelumnya, lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC kembali merilis tren elektabilitas 3 bakal calon presiden. Hasilnya, peran elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meningkat, terutama usai deklarasi bakal capres oleh PDI Perjuangan dari yang awalnya 33,2% pada awal April 2023. Elektabilitas Ganjar meningkat menjadi 39,2% di awal Mei 2023. Saya pribadi tidak terkejut saat melihat bagaimana semakin tingginya popularitas yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Karena elektabilitas tinggi ini adalah bukti masyarakat ingin seorang pemimpin yang merakyat. Ganjar sendiri telah membuktikan kedekatannya dengan masyarakat. Dia tak hanya turun hanya dalam kampanye saja. Namun begitu, hal berbeda terjadi pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Direktur SMRC, Denny Irvani, mengatakan bahwa elektabilitas Prabowo cenderung stagnan, sementara Anies justru menurun. Bahkan mantan Menteri Pendidikan tersebut diketahui mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat seiring mendekatnya ajang perebutan kursi nomor 1 di Indonesia. Hal itu menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, karena ada tren kepuasan Jokowi yang meningkat. Tren kepuasan publik terhadap Jokowi sendiri mengalami kenaikan dari November ke Desember 2022. Pada November trennya berada di angka 66,2%, lalu meningkat menjadi 71,3% pada Desember. Berkaca dari pola tersebut, wajar jika Anies tersebut sebagai antitesa dari Jokowi. Sebab saat kepuasan publik terhadap Jokowi mengalami penurunan pada November, elektabilitas Anies justru meningkat hingga 32,2%. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto pun punya pandangan serupa. Ia menilai wajar jika suara Anies Baswedan mengalami penurunan, karena selama ini Anies dianggap sebagai antitesa Jokowi. Sehingga ketika kepuasan terhadap Presiden Jokowi naik, otomatis elektabilitas Anies mengalami penurunan. Itu merupakan kognisi masyarakat.
Bagaimana kalau menurut Anda?